Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yaitu dengan saya sendiri, Alfian Chandra Pratiwi, dengan NIM 01122095, dan teman saya Adiwiyari dengan NIM 01122192. Di sini kami akan menyampaikan tugas tentang kadar abu total. Berikut jurnal yang kami ambil, yaitu mengenai analisis kadar abu pada salak merah atau Salaca edulis di Desa Riring dan Desa Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Provinsi Maluku. Baik, langsung saja. Jadi buah salak atau Salaca edulis merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan untuk dikembangkan. Buah salak dapat ditanam secara tumpang sari dengan tanaman lainnya, serta proses pemanennya juga dapat dilakukan sepanjang tahun karena umur produktifnya relatif panjang. Adapun pemasaran buah salak ini juga cukup mudah karena biasanya dikonsumsi sebagai buah segar maupun hasil produksi lainnya seperti selai, asinan, dan dodol. Jadi kadar abu yang terkandung dalam suatu bahan pangan menunjukkan besarnya jumlah mineral yang ada di dalam bahan pangan. Kadar abu merupakan hasil yang tersisa atau tertinggal dari sampel bahan pangan yang dibakar sempurna pada proses pengabuan. Mineral atau kadar abu dari suatu bahan pangan dengan cara pengabuan untuk merusak senyawa organik dan hanya mineral yang disisihkan. Baik, selanjutnya pada prosedur kerja kadar abu. Pertama, sebelum di oven, ukur berat cawan yang akan digunakan. Setelah itu, masukkan sampel ke dalam cawan sebanyak 3 gram untuk masing-masing sampel. Kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Biarkan selama 24 jam. Setelah itu, cawan yang berisi sampel diangkat dari dalam oven dan didinginkan. Setelah dingin, sampel diangkat kemudian ditimbang, sampel diabukan selama 4 jam dengan suhu 550 derajat Celcius. Setelah itu, sampel yang telah diabukan tersebut diangkat dan didinginkan, kemudian ditimbang kembali. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar abu dengan cara pengabuan kering, di mana kadar abu persen sama dengan berat abu gram per berat sampel gram kali 100%. Selanjutnya adalah hasil penelitian pada jurnal yang kami ambil. Penentuan kadar abu dilakukan dengan cara langsung pada suhu 5500 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian kadar abu ditentukan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik yang tertinggal sebagai abu. Berikut adalah tabel hasil perincian kadar abu. Berdasarkan histogram di samping, dapat dijelaskan bahwa kadar abu buah salak merah di Desa Riring lebih tinggi dibandingkan di Desa Buria. Selanjutnya yaitu tabel 2, yaitu pengukuran faktor lingkungan berdasarkan ketinggian tempat. Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan perbedaan tempat juga mempengaruhi pH, kelembapan udara, suhu udara, dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan kandungan dari salak merah. Kandungan gizi dari salak merah, jika tempat yang kelembapannya bagus, suhu udara, dan intensitas cahaya yang didapat bagus, otomatis proses fotosintesis maupun penyerapan zat hara dari dalam tanah berjalan dengan baik. Baik, dari penjelasan yang telah ditampilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa abu merupakan sisa hasil pembakaran bahan organik yang berupa zat anorganik yang komposisi dan kandungannya tergantung dari bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu pada salak merah terdapat perbedaan, yaitu untuk Desa Buria kadar abu buah salak merah sebesar 1,79535% dan untuk Desa Riring presentasi kadar abu sebesar 2,4744%. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.